perintah-perintah Tuhan yang dilarang oleh orang tua, pendeta, atau juga sebagai perwakilan untuk menyampaikan perintah Tuhan kepada anak-anak. Berubah sesuai dengan undang Tuhan. Hari kami memarah. Pemalas. Sedih. Serahkan. Sombong. Penakut. Pencuri. Cuek atau tidak peduli. Bertengkar. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Hati-hatilah, janganlah kamu marah, karena marah itu akan membawa kepada dosa. Kemarahan hanya akan membawa kepada kesedihan dan pertengkaran. Kendalikan amarahmu dan belajarlah mengampuni dan sabar. Hai kaum marah, bangunlah dan tinggalkan amarah hati. Tuhan Yesus menunggu hatimu belajar dari Allah.
Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah waktunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pematurnya ada kelasannya. Ia menyediakan rezekinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Bertobatlah, hai kaum pemalas, karena kemalasan hanya mendatangkan kemiskinan. Tidakkah perlu malu kepada semut? Tinggalkanlah kemalasan itu dan bersukacitalah agar hidupmu diurapi kasih Tuhan. Ulangan 31 ayat 6. Maka dan lembutkanlah hatimu, janganlah takut dan lupakan amal mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hai kaum yang bersedih, betapa berat sikapmu, sebab tidak ada kelukaan yang tidak dapat dihidup, tidak ada kesedihan yang tidak dapat dihidupkan. Asal engkau memberikan hati dan jiwamu kepada Tuhan Yesus, imanmu lah yang memberikan hatimu. Lukas 12 ayat 15. Hati-hatilah kalian sekalian, jangan sampai kalian salah, sebab hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya, walaupun hartanya berjubah. Harta dunia yang kau perlukan tidak akan menyelamatkan jiwamu. Keserakahan adalah dosa yang membawa kepada kematian. Tinggalkanlah hartamu dan ikutlah Tuhan Yesus, agar kau memperoleh hidup dalam Kristus. Filipi 2 ayat 3 sampai 6. Janganlah berbuat apapun karena mementingkan diri atau kesenangan yang dosa, tetapi dengan kerendahan hati anggaplah orang lain lebih penting daripada diri sendiri. Jangan hanya memperhatikan kepentingan pribadi, tapi juga kepentingan orang lain. Apa yang dapat kau perbuat dengan kekayaanmu, sementara engkau adalah seorang hamba dan engkau tidak berjanji selamatkan manusia hidup. Berdoalah agar Tuhan membuat hati yang sombong menjadi penyumbang, maka hidupmu akan diberkati oleh-Nya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah kamu takut, karena aku menyertai. Janganlah kamu bimbang, karena aku adalah Tuhanmu. Aku akan mendatangkan engkau dengan tangan kananku. Tidak perlu takut, sebab Tuhan Allah ada bersamamu. Jikalau engkau menyerahkan hidupmu dalam Kristus dan Tuhan di pihakmu, apa yang bisa manusia berbuat kepadamu? Buanglah ketakutanmu dan bersukacitalah dalam Yesus. Yesus Kristus menjadi pelindung bagimu. Efesus 4 ayat 28. Janganlah kamu menjadi pencuri, tetapi jadilah orang yang bekerja keras dan jujur. Hai kaum pencuri, tinggalkanlah kehidupan lamamu dan kembalilah kepada Kristus. Mencuri itu adalah dosa kekejian bagi Tuhan. Kegelapan terluar, di mana ada ratapan dan gertak gigi adalah tempatnya. Namun mata Tuhan tertuju kepada pertobatanmu dan hatinya berbalik mengasihimu. Mazmur 28 ayat 5. Mereka tidak peduli dengan apa yang telah Tuhan lakukan atau apa yang telah tangannya ciptakan. Maka Dia akan melumpuhkan mereka dan mereka tidak akan dibangun kembali. Kenapa hidupmu hanya untuk mementingkan dirimu sendiri, sehingga menutup matamu dengan saudaramu yang membutuhkanmu? Cuek dan tidak peduli membawamu kepada kesepian dan tersingkirkan. Orang yang cuek tidak memiliki ketaatan dan kesetiaan, serta tidak dapat dekat dengan Tuhan, sehingga tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Perbaiki tujuan hidupmu dan hiduplah dalam Kristus. Kolose 3 ayat 3. Saling bersabarlah dan saling memaafkan siapapun yang mempunyai keluhan terhadap siapapun. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu, demikian juga kamu harus mengampuni. Engkau yang suka bertengkar, dengarkanlah ini. Tinggalkanlah pertengkaran yang bodoh dan janganlah berkata-kata yang tidak sopan kepada siapapun. Engkau harus tahu bahwa pertengkaran itu menimbulkan kecelakaan yang membawamu jatuh ke dalam dosa. Jauhkanlah hatimu dari segala yang buruk dan jadilah damai, sebab Roh Kudus akan tinggal dalam hati yang damai. Bertobatlah sekarang. Dan balikan tobatan yang bukan dengan
maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lukas 24 ayat 47. Dan dalam namanya perintah tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari segala kejahatan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki gelar besar, yaitu pengampunan dosa. Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan daripada kita pelanggaran kita. Terima kasih buat